Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Visioners 24, PKM Cabang Riset Eksakta dengan judul Pengaruh Air Alkalin pada Kuat Tekan Beton. Studi eksperimental membandingkan beton dengan air alkalin pH 8,0 dan air pH 7,0 hingga umur 90 hari. Yang pertama di sini ada outline presentasi. Yang pertama di sini ada latar belakang penelitian, kemudian tujuan dan manfaat, lalu dilanjutkan dengan metodologi penelitian, kemudian ada hasil dari penelitian kami. Yang pertama adalah hasil waktu pengikatan semen, kemudian pengembangan kekuatan tekan, analisis penurunan kekuatan, dan performa pasta semen versus beton. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi, kemudian dilanjutkan dengan penelitian masa depan dan dampak industri. Yang terakhir ada lampiran biaya. Di sini anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri sebagai ketua kelompok tim Visioners 24, Noni Walidah. Kemudian ada tim saya, Fajar Apriliansah dan Muhammad Samir. Di sini ada latar belakang penelitian, dampak pH air pada hidrasi, yaitu potensi pH air tercampur secara signifikan mempengaruhi reaksi hidrasi semen dan pengembangan kekuatan beton. Air alkali dengan pH 8,0 mengandung konsentrasi ion hidroksida yang lebih tinggi. Secara teoritis, mempercepat hidrasi tahap awal. Namun, efek jangka panjang air alkali pada kinerja beton sebagian besar masih belum dieksplorasi dalam literatur ilmiah, menciptakan kesenjangan penelitian dalam standar material konstruksi. Kemudian ada tujuan dan manfaat dari penelitian kami. Untuk tujuan ada 3 poin, mengevaluasi pengaruh air alkali pH 8,0 terhadap pengembangan kuat tekan beton, kemudian mendokumentasikan pengembangan kekuatan melalui pengujian 90 hari, dan yang terakhir ada membandingkan hasil secara langsung dengan garis dasar air netral pH 7,0. Manfaat yang diharapkan dari penelitian kami yaitu menetapkan standar referensi untuk kualitas pencampur air pada beton, kemudian mendukung pengembangan material konstruksi yang berkelanjutan, serta memberikan panduan untuk standar industri konstruksi nasional. Di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama, pengujian material agregat, semen, dan sampel air uji yang berstandar nasional SNI. Kemudian yang kedua, desain campuran. Beton yang dirancang untuk kekuatan target FC 25 MPa menggunakan spesifikasi SNI 03-2834 tahun 2000. Yang ketiga, persiapan spesimen. Untuk spesimen kami gunakan silinder 15 kali 30 cm dan kubus 5 kali 5 kali 5 cm disiapkan dengan kedua jenis air yaitu pH 7,0 atau air netral dan pH 8,0 atau air alkalin. Yang keempat, di sini ada pengujian tekan yang kami uji pada umur ke-3, ke-7, ke-14, ke-21, ke-28, dan ke-26, serta yang terakhir pengujian pada umur 90 hari dengan kondisi perawatan terendam dipertahankan sepanjang waktu. Kemudian, selanjutnya ada hasil waktu pengikatan semen yang dibuktikan air alkalin percepat reaksi hidrasi semen selama fase pengikatan awal dibandingkan dengan air netral. Di sini bisa dilihat air netral mengikat awal 71 menit dan pengikatan akhir 150 menit. Sedangkan pada air alkali pH 8,0, pengikatan awal terjadi pada 67 menit atau lebih singkat 4 menit dari air netral tadi. Dan pengikatan akhir 35 menit atau 15 menit lebih cepat dari air netral pH 7. Di sini ada pengembangan kekuatan tekan, di mana kedua jenis beton mencapai kekuatan desain FC 25 MPa pada umur 28 hari. Namun, beton air alkali menunjukkan penurunan kekuatan sebesar 11-12% di umur 56-90 hari dibandingkan dengan air netral.
Di sini ada gambar pengujian yang kami lakukan, di mana kekuatan targetnya adalah 33,4, yang terjadi di pH air netral 7,0 adalah sebesar 37,7, sedangkan pada air alkali pH 8 yaitu sebesar 33,4. Kemudian kami di sini menganalisis penurunan kekuatannya, di mana fase awal 3-28 hari, ion OH mempercepat hidrasi semen, menghasilkan peningkatan kekuatan yang cepat pada beton air biasa. Kemudian di fase menengah 56 hari, akumulasi CaOH2 berlebih menghambat hidrasi berkelanjutan, menyebabkan platea kekuatan dan penurunan berikutnya. Pada fase akhir, yaitu 90 hari, hidrasi berlanjut secara bertahap. Tapi kekuatan akhir tetap 11-12% di bawah batas dasar air netral. Di sini ada performa pasta semen versus beton. Pada pasta air netral pH 7, di sini menggambarkan peningkatan kekuatan yang stabil dan konsisten selama 90 hari. Kemudian kekuatan 90 hari sama dengan 65,8 MPa. Dan tidak ada penurunan kekuatan, serta tingkat performa referensi yang ideal. Sedangkan pada pasta air alkali pH 8, fluktuasi kekuatan pada 56 hari. Kemudian menunjukkan pengaruh struktural alkalinitas pada fase semen terhidrasi. Kemudian performa jangka panjang juga kurang konsisten, serta menyoroti sensitivitas pH dalam sistem pasta. Kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian kami untuk air netral pH 7 menghasilkan untuk air netral pH 7 lebih direkomendasikan karena menghasilkan stabilitas kekuatan tekan jangka panjang yang unggul dan efisien. Kemudian untuk air alkalin masih dapat diterima karena dengan dokumentasi kinerja jangka panjang yang lebih rendah atau pengurangan 11%. Untuk standar kualitas sendiri, penelitian menetapkan kerangka referensi untuk spesifikasi kualitas air dalam standar konstruksi beton yang berkelanjutan. Kemudian di slide ini, penelitian masa depan dan dampak industri. Studi tambahan yang diperpanjang hingga 180 hari dengan spesimen mortar akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efek jangka panjang air alkalin dan mekanisme hidrasi. Untuk pengembangan standar sendiri, temuan penelitian menginformasikan standar kualitas air nasional untuk produksi beton, memajukan praktik terbaik industri dan berkelanjutan material konstruksi. Inovasi material berkelanjutan mendukung pengembangan material konstruksi ramah lingkungan dengan efektivitas biaya dan standar kinerja yang update. Sedangkan standarisasi industri menetapkan dasar teknis untuk regulasi industri konstruksi Indonesia tentang spesifikasi air pencampur dan protokol kontrol kualitas. Di slide terakhir ada lampiran biaya. Di sini dapat dilihat bahwa 85% biaya kami tujukan untuk bahan baku dan peralatan perlengkapan yang kami gunakan selama pengujian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan yang tidak terduga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.